Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, kita lanjutkan ke pekan selanjutnya ya. Saya juga udah nggak tahu dilakukan berapa, 28 atau 27. Terlalu banyak pertandingan yang ditunda. Aduh, entahlah, liga undur-undur payah ya. Kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Nah, laga ini akan sangat-sangat seru walaupun ya akhirnya tetap nggak ada degradasi. Tapi tentu saja persaingan di papan atas ini akan sangat menarik karena hanya satu tim yang bisa jadi juara dan juga berpeluang mewakili Indonesia ke AFC. Jadi laga ini akan tetap sengit. Nah, bagaimana persiapan kedua tim ini menjelang laga kali ini? Kita akan bedah dan cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang banget, cukup klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah prediksi selengkapnya Rio Sport. Ujian berat lain akan dihadapi Persib saat melakoni laga lanjutan Liga 1. Ya, laga lanjutan. Soalnya belum pasti laga ini bisa digelar atau tidak, atau digelar di mana. Ya, itulah alasannya kalau Persib main itu selalu dipersulit soal izin. Padahal bejubel stadion di Jawa Barat. Tapi kan bukan itu tujuannya mafia. Meskipun banyak stadion di Jawa Barat, tetap aja Persib itu kalau bisa jangan main di Jawa Barat. Ya, tujuannya agar Persib tersandung, apalagi dengan embel-embel faktor keamanan. Ada seolah-olah Boboto ini anarkis banget ya, sampai-sampai dilarang terus. Selain faktor-faktor tersebut, yang bikin Persib berat di laga ini adalah musim ini fix tanpa degradasi, yang artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Persib tak boleh jadi juara lantaran jatah ke AFC sudah ditentukan, yakni juara musim lalu dan juara musim ini. Dan jika PSM nanti juara dan bertemu Bali United dan ternyata PSM menang, kan artinya sama saja dengan musim lalu, PSM dan Bali yang jadi wakil di AFC. Jadi sebisa mungkin jangan sampai Persib yang jadi juara dan lawan Bali di pertandingan penentuan. Yang kedua, meskipun Persik Kediri saat ini ada di klasemen bawah, tapi jangan lupa 3 laga terakhir Persik raih kemenangan. Bahkan kemenangan terakhir diraih dari tim yang justru mengalahkan Persib, yakni Barito Putra. Sementara Persib sendiri justru tak berdaya saat lawan Barito Putra. Jadi bisa kami pastikan laga ini laga yang berat bagi Persib. Meskipun bertindak sebagai tuan rumah, tapi tuan rumah palsu. Jalan Persib akan semakin sulit untuk kalahkan Persik Kediri. Pasalnya Persik Kediri memiliki 3 motivasi. Yang pertama, balas dendam atas kekalahan di putaran pertama. Telak lagi kalahnya 0-3. Yang kedua, Persik Kediri ingin catatkan rekor tersendiri, yakni 4 kali laga beruntun kemenangan di Liga 1 musim ini. Yang ketiga, motivasi tinggi di kubu Persik Kediri usai belum terkalahkan di 3 laga terakhir dan semakin menjauh keluar dari zona degradasi. Sementara mental para pemain Persib masih terganggu lantaran kekalahan menyakitkan atas Barito di laga terakhir dan juga ditundanya laga kontra Persija. Rekor pertemuan kedua tim ini sejak era Liga Indonesia, 2 tim ini sudah bertemu sebanyak 5 kali dengan catatan dari 5 pertemuan itu Persik Kediri belum sekalipun bisa menang atas Persib, yakni 4 kali Persib menang dan 1 kali berakhir imbang. Tapi di 5 laga terakhir justru Persik Kediri yang lebih bagus dari Persib.
tercatat Persik Kediri raih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara Persib di 5 laga terakhir raih 2 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Ada 2 sosok pemain yang diwaspadai di laga ini. Bagi Persib harus mewaspadai Renan Silva yang selalu cetak gol di 3 laga terakhir yang kabarnya tengah ajukan proses naturalisasi. Sementara bagi Persik Kediri akan mewaspadai David da Silva yang di pertemuan pertama mampu cetak 2 gol ke gawang Persik Kediri. Nah, permasalahan utama laga ini adalah sampai saat ini PT LIB belum mengumumkan laga ini akan digelar di mana. Soalnya Panpel Persib ajukan Pakansari tapi belum disetujui. Begitu pula pakai Stadion Wibawa Mukti pun belum dapat izin. Sudah saya duga. Andai laga ini jadi digelar, bagaimana persiapan 2 tim ini dan ada siapa saja pemain yang absen? Yuk kita intip. Di kubu Persib Bandung, setelah batal melawan Persija, skuad Persib diliburkan 2 hari dan baru latihan lagi hari Senin ini. Tujuannya agar para pemain Persib ini fresh dan tak suntuk. Pelatih Luis Mia sendiri mengaku baru tahu jika Persib adalah tim yang sangat dimusuhi oleh federasi dan heran kenapa ada federasi yang tak suka dengan klubnya sendiri. Padahal dulu saat latih timnas, Luis Mia tahunya Liga Indonesia itu kekurangannya adalah kepengurusan PSSI saja yang kurang bagus ya, tapi ternyata lebih parah. Meskipun sejak awal ia masuk ke Persib, ia tak janjikan juara lantaran Luis Mia harus adaptasi dengan kultur Liga Indonesia. Namun raut kekecewaan jelas terlihat di wajah Luis Mia saat laga Persija versus Persib dibatalkan. Menurut Luis Mia, peluang Persib makin jauh untuk jadi juara, apalagi Persib selalu dihalangi soal venue pertandingan. Saya baru tahu jika Persib ini tim yang tak disukai oleh federasi. Saya pikir dulu manajemen federasi yang buruk, ternyata lebih parah. Jelas saya sangat kecewa pertandingan Persija versus Persib ditunda. Itu merusak program latihan kami. Apalagi kami selalu dibuat sulit soal venue. 2 hari sebelum pertandingan saja belum diumumkan. Bagaimana pelatih mau buat strategi jika tak tahu akan bermain di mana? Ujar Luis Mia. Menanggapi rumor Renan Silva yang kabarnya akan diboyong ke Persib, bahkan kabarnya Persiblah yang membiayai proses naturalisasi Renan Silva, Luis Mia menjawab, "Saya tidak tahu dan tidak pernah dengar soal ini dan saya pun tidak terlalu kenal dengan dia, Renan Silva. Jika ingin lebih jelas silahkan tanyakan pada manajemen," ujar Luis Mia. Menghadapi Persik Kediri, skuad Persib dipastikan full tim, tapi tak termasuk para pemain yang di timnas ya. Termasuk Teja Paku Alam dan Jupe. Pasalnya Jupe dan Teja itu absennya di laga kontra Persija. Ini sedikit melegakan bagi Luis Mia yang artinya ia bisa lebih banyak racik strategi. Namun meski begitu, Luis Mia tetap mewaspadai kebangkitan Persik Kediri, apalagi di 3 laga terakhir Persik Kediri belum terkalahkan. Luis Mia pun harus bersiap lakoni laga-laga ketat. Pasalnya ada 2 laga tunda Persib yang kemungkinan akan digelar mepet. Bisa jadi dalam 1 minggu Persib main 3 kali. Ini yang harus diantisipasi oleh Luis Mia. Apalagi setelah lawan Persik Kediri, Persib harus melawan tim kuat, yakni tim Persebaya Surabaya. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Teja Paku Alam. Trio center back ditempati oleh Rahmat Irianto, Nick Kuipers dan Daisuke Sato. 2 wingback ditempati oleh Henhen Herdiana dan Rezaldi Hehanusa. Duet jangkar ditempati oleh Maklok dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David da Silva. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persik Kediri, seperti yang telah kami sampaikan, entah trik apa yang Arthur Irawan berikan pada para pemain Persik Kediri hingga Persik Kediri menjelma jadi tim yang menakutkan di akhir-akhir kompetisi ini. Atau ini memang sudah disetting ya? Entahlah.
Tapi yang jelas meskipun musim ini tanpa degradasi, Persik Kediri akan tetap ngotot. Sebab dengan kemenanganlah Persik Kediri akan semakin pede bertahan di Liga 1. Pelatih Divaldo Alves sendiri mengaku target telah tercapai. Saya sangat berterima kasih pada manajemen, khususnya kapten kami. Motivasi luar biasa diberikan oleh dia. Target kami pun tercapai, yakni kalahkan tim yang pernah kalahkan Persib yakni Barito dan keluar dari zona degradasi, ujar Divaldo Alves. Ada 3 hal yang membuat Persik Kediri pede melawan Persib. Yang pertama, Persik Kediri musim ini disebut salah satu tim spesialis penakluk tim papan atas. Tercatat Bali United pun pernah dikalahkan, PSM pun pernah ditahan imbang, dan Arema pun ditaklukkan. Yang kedua, hat-trick kemenangan di 3 laga terakhir membuat Renan Silva dan kawan-kawan semakin pede. Apalagi misi balas dendam akan semakin membuat motivasi para pemain Persik Kediri kian bertambah. Yang ketiga, kacaunya ritme permainan Persib. Ditundanya laga lawan Persija jelas membuat ritme permainan Persib jadi kacau. Ibarat mobil harus disetel ulang. Jadi ini akan dimanfaatkan oleh Persik Kediri, yakni membungkam Persib saat Persib belum panas lagi. Menghadapi Persib Bandung, tim Macan Putih masih belum bisa diperkuat beberapa pemain seperti Kapten Arthur Irawan yang akumulasi kartu, Dani Saputra yang masih cedera, dan sejumlah pemain yang dipanggil ke timnas seperti Gary Kapoh, Rangga Widiansa, Bray Fatari, Randy Juliansa, Sutan Jiko, dan Kelly Schroyer. Namun begitu, tim ini tetap akan berbahaya. Terbukti dengan skuad seadanya, Persik Kediri mampu 3 kali beruntun menang. Dan berikut prediksi susunan pemain Persik Kediri. Di bawah Mister ditempati oleh Kurniawan Kartika Aji. Duet center back ditempati oleh Anderson Nascimento dan juga M. Sabila. Bek kiri Yusuf Mailana dan bek kanan ditempati oleh Hamra Hehanusa. Duet jangkar kali ini ditempati oleh Rohit Chan dan Bayu Oto. Sisi sayap ditempati oleh Pahabol dan Riyadno Abioso. Sementara ujung tombak ditempati oleh Flavio Silva yang ditopang oleh Renan Silva. Dan berikut formasinya. Laga Persib Bandung kontra Persik Kediri ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Rabu 8 Maret 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Pakansari Bogor. Oke, itulah pembahasan kita di prediksi singkat kita di pekan ke-29 atau 8 ya, antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.